Shalom, Shalom, berjumpa kembali bersama kami, Nathanael dan Elizabeth di di Samba, Samba, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sempat kita pelajari kemarin dan ternyata tidak bisa kita selesaikan. Nah, dikatakan di sini bahwa anak-anak Allah yang percaya kepada Allah itu adalah orang-orang yang memang sebetulnya mereka dilahirkan secara darah dan daging, dan mereka juga dilahirkan oleh karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjadilah pembuahan dan kemudian terlahirlah seorang bayi. Akan tetapi yang paling penting di sini adalah mengenai roh, bahwa roh yang ada di dalam kita, bahwa roh yang ada di dalam kita masing-masing inilah yang dilahirkan oleh Allah kita. Kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka kita ini secara konsep adalah roh. Kita semua ini adalah roh yang karena di dunia ini tinggal, maka kita memiliki Diberikan tubuh kehendak, jasmani dan keinginan, keinginan. dan tubuh jasmani tadi. Ini ada suatu konsep yang harus kita pegang. Kenapa? Karena konsep ini akan kita bawa terus, bahkan nanti sampai ke pembacaan kita ke kitab-kitab yang selanjutnya. Bagaimana manusia itu memang terdiri dari tiga hal ini. Ini harus kita pegang dulu Ya. untuk menjadi dasar kita belajar, bahan belajar kita berikutnya. Ya. Supaya kita lebih mudah untuk memahami. Jadi kita pegang dulu ini bahwa manusia terdiri dari tiga itu ya. Dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini dikatakan bahwa tadi firman, terang, pencipta, itu ada di antara kita dalam wujud manusia. Jadi ini menjawab bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kalau pertanyaannya bahwa Tuhan kok jadi manusia? No, di dalam ayat ini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah sendiri dari manusia, tetapi firman Allah menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan apakah Tuhannya orang Kristen itu banyak? Tidak. Tuhannya orang Kristen satu, yaitu Allah sendiri. Allah yang esa, Allah yang kita mungkin kita secara akal juga nggak bisa menggambarkan Allah kita itu seperti apa. Tapi kita yakin bahwa Allah kita itu adalah roh. Ya, Allah itu sesuatu yang demikian besar yang kita nggak bisa selami. Itu iya, ya, itu iya. Karena kita memang nggak akan bisa nangkep keesaan, keluar biasa, kemahaannya Tuhan. Tapi di sini dijelaskan bahwa firman itulah yang menjadi manusia dan ada di tengah-tengah murid-murid saat itu. Dan murid-murid itu sudah melihat kemuliaan yang dinyatakan kepada si anak, yang disebut kemudian sebagai anak tunggal Bapa. Firman yang menjadi manusia ada di antara murid-murid dan di situ disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa disebutnya anak? Karena itulah hal yang paling mudah untuk menunjukkan hubungan antara supaya paling mudah dipahami, supaya paling mudah dipahami oleh manusia. Makanya Tuhan menyampaikan hubungannya seperti Bapa dan anak. Apa yang terlahir dari Allah, itulah kenapa disebut sebagai anak Allah. Ya. Firman berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Allah, itulah anak Allah. Jangan diambil perkataan istri saya sebagai melahirkan itu jadi terus ditangkap, oh Allah melahirkan, no, gitu ya. Tapi seperti yang tadi sudah dijelaskan istri saya. Apa yang berasal dari Allah, itulah. Kenapa disebut sebagai anak tunggal Bapa? Karena dia berasal dari Allah Bapa.
dan kemuliaannya itu diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kenapa penuh kasih karunia dan kebenaran ini perlu dinyatakan? Karena kita akan lihat di pembacaan kita berikutnya, ini sangat terus berhubungan. Apa yang dikatakan Yohanes itu terus berhubungan atas bawah kalimat-kalimatnya. Kita akan lihat, Yohanes memberi kesaksian tentang dia, ini Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Yohanes Pembaptis itu mengatakan demikian dan dicatat oleh Yohanes murid Yesus. Ini saya sederhanakan ya, setelah aku akan datang dia, seseorang yang telah mendahului aku. Nah, ini sudah aneh. Karena apa? Yohanes Pembaptis mengatakan, setelah aku akan datang, ya. Jadi kan momennya setelahnya Yohanes Pembaptis. Tapi perkataan yang berikutnya dikatakan adalah yang telah mendahului. Kok bisa ya? Orang yang datangnya di depan setelah, tapi mendahului. Tapi ya, tapi dia sudah setelah, duluan. tapi sudah gitu. ada. Nah, kenapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia telah ada sebelum aku. Berkaitan dengan ayat yang di awal tadi. Jadi yang diceritakan oleh Yohanes murid Yesus ini sangat-sangat runtut sebetulnya. Dan Yohanes Pembaptis itu apa yang dikatakannya itu seirama dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes murid Yesus. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa Yesus itulah firman. Yesus itulah hidup. Yesus itulah terang. Yesus itulah firman yang sudah menjadi manusia, disebut sebagai anak tunggal Bapa, dan kemudian menerima kasih karunia, dan di dalamnya ada kebenaran. Dikatakan di ayat selanjutnya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini adalah ayat kunci yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan Yesus, kepenuhan firman ini adalah bagaimana Yesus itu menyelesaikan kehendak Bapa untuk penebusan dosa manusia. Sehingga kepenuhan itu bisa juga dikatakan sebagai penyelesaian, penggenapan segenap apa yang sudah dijanjikan Bapa melalui kitab Taurat dan para nabi, termasuk Mazmur kemarin juga kita sempat baca. Nah, oleh karena itulah, maka kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah kita yang tidak layak, tapi kita menerima. Dengan usaha kita mau bagaimanapun, itu kita nggak akan bisa menerima. Tapi karena kasih karunia, maka kita diberikan itu kepada kita. Apa itu kasih karunia itu? Kita di sini belum dinyatakan secara pasti. Tapi saya sampaikan bahwa kasih karunia ini adalah keselamatan kekal, pengampunan dosa, penebusan dosa. Itu yang diberikan kepada kita. Dan di sini dikatakan kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita. Ayat ke-17, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, hukum Taurat datang dari Musa melalui Perjanjian Lama, dikatakan di semua hukum-hukum, aturan-aturan ada di situ. Disebutkan kita nggak boleh apa, nggak boleh apa, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Tapi hasil dari adanya hukum Taurat ini bukanlah keselamatan. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari hukum Taurat. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna oleh karena melakukan hukum Taurat. Mereka semua akan terjerat dan mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Oleh karena itulah, maka melalui Yesus Kristus, melalui Allah sendiri, dengan firman yang menjadi manusia, maka dibuatlah kasih karunia, diberikanlah kasih karunia
dan kebenaran. Kebenaran ini adalah mengatakan apa yang sebetulnya menjadi jawaban atas hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan dihapus, tapi kebenaran inilah, penggenapan inilah yang akan membuat manusia dapat diselamatkan, yaitu melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus dan melalui namanya. Melalui nama Yesus Kristus, maka kita bisa diselamatkan. Seperti tadi dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa mereka yang percaya dalam namanya, itulah mereka yang akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kemudian ayat yang terakhir, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. nah ini juga makin jelas bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Di dalam perikop semua kitab kita, nggak ada yang bisa melihat Allah. Dikatakan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kenapa dikatakan demikian? Karena setelah menerima tubuh menjadi manusia, maka firman itu menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Bapa dan kembali kepada Bapa. Setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, firman yang turun sebagai manusia, menyelamatkan manusia, menggenapi setiap kehendak Bapa, naik ke surga dan duduk di pangkuan Bapa. Dan dikatakan, dialah yang menyatakan. Di firman Tuhan nanti kita akan baca, kita akan melihat bagaimana dikatakan bahwa Yesus mengajar murid-muridnya. Saat mereka bertanya, di manakah Bapa itu? Yesus menjawab, engkau sudah bersamaku sedemikian lama. Apakah engkau tidak melihat Bapa di dalamku? Itulah yang dimaksud oleh perkataan Yohanes ini. Kalimat ini mau menyatakan, kalau kita mau melihat Bapa, kita mau melihat Allah kita bisa melihat melalui pribadi Yesus. Bagaimana cara kita melihat pribadi Yesus? Mari kita kenali Yesus di dalam firman Allah. Di Karena dalam Alkitab ini. Karena Yesus itulah firman. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bisa dimengerti. Seandainya saudara-saudara mungkin masih ada yang kesulitan untuk mengerti, silahkan minta supaya Tuhan menyatakan diri kepada saudara-saudara. Bacalah ayat ini berulang kali, bacalah Alkitab ini berulang kali, sampai Tuhan membukakan firman, Tuhan membukakan hikmatnya. Seperti kemarin kita baca, Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Biarlah itu sungguh-sungguh terjadi. Saya berdoa, kami berdoa sungguh-sungguh terjadi untuk kita semua, untuk kami maupun untuk saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, dibukakan pikiranmu untuk mengerti kitab suci. Dan terima Yesus, terima keselamatan. Karena hanya melalui Yesus, melalui firman Allah yang hidup menjadi manusia, engkau akan diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya hanya karena kasih karunia jika kami diizinkan untuk mengerti siapa Engkau dan mengenai kebenaran-Mu. Tuhan, ini bukan perkataan kami, tapi ini adalah pernyataan-Mu. Dan bila setiap kami, setiap yang mendengar, melihat video ini, diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, dibukakan pikirannya untuk mengerti kebenaran ini, terbuka dan percaya, maka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi untuk setiap saudara-saudara yang saat ini melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh luar biasa bahwa kita dibukakan tentang firman, tentang terang, tentang anak tunggal Bapa, dan siapakah Yesus itu. Kita akan menggali lebih banyak lagi dan belajar lebih banyak lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.